Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسlimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita kembali hadir dalam suasana hati yang lapang, wajah yang ceria, dalam ikatan ukhuwah Islamiyah penuh kasih sayang. Umat Islam bersatu di dalam ritual Hari Raya Idul Fitri, mengekspresikan kemerdekaannya setelah berhasil menundukkan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Gema takbir Allahu Akbar yang kita kumandangkan sejak maghrib kemarin adalah ekspresi kemenangan. Dengan takbir Allahu Akbar, kita nyatakan bahwa hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha kuat, dan hanya Allah yang maha perkasa. Semua ambisi nafsu manusia berupa kekuasaan, berupa harta, jabatan, keduniaan, sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melantunkan kalimat tahlil la ilaha illallah untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa Allah yang maha besar itu adalah Al-Khaliq. Dialah pencipta segala apa yang ada, dan sudah barang tentu Dialah pemiliknya dan berkuasa penuh atasnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka hanya kepadanya lah seluruh makhluk menyembah dan mengabdi serta berserah diri. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, kita ucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, karena hari ini adalah saat-saat kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diraih selama Ramadan. Rasa syukur yang kita hadirkan tentu tidak sebatas bergembira ria yang disimbolkan dengan pakaian baru, kendaraan baru, atau menu makanan sedap. Kita bergembira karena telah menjalani bulan suci Ramadan dengan penuh ketaatan. Bergembira karena insya-Allah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan bergembira seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman-Nya,
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, dengan itu maka bergembiralah. Hal itu lebih baik daripada apa saja yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mujahadah di bulan Ramadan pada intinya adalah untuk mensucikan hati dan meningkatkan ketaatan. Dari hati yang suci akan tumbuh energi iman yang menggerakkan manusia untuk mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam setiap urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala baginya. Oleh sebab itu, bersyukurlah bagi orang-orang yang telah meraih takwa tersebut, karena Allah tidak akan mencabutnya. Allah ingin melihat hamba-hambanya berada di dalam kenikmatan dan juga kemuliaan. Namun sangat disayangkan, kebanyakan manusia sendirilah yang mencabut nikmat tersebut dengan sengaja. Maka tidak mengherankan banyak alumni Ramadan mengalami krisis nilai, mengalami krisis moral, jauh dari syariah, karena mereka tidak istiqomah dengan ibadah dan amalan-amalan utama selama di bulan suci Ramadan tersebut. Hal inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Keadaan umat seperti inilah yang pernah ditanyakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa ada kaum yang rajin beribadah dan bersemangat sekali di bulan suci Ramadan. Lalu sang imam menjawab, sejelek-jelek kaum adalah yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Dan ingatlah, orang yang saleh itu yang sejati adalah yang mereka beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qall." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten walaupun jumlahnya sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar nilai-nilai Ramadan tetap terpelihara dan predikat takwa tetap menjadi karakter kehidupan kita,
maka perlu menguatkan manajemen hidup Islami setelah bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, kita selalu hidup bersama dengan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran langsung tenang jiwanya, karena bertemu antara cahaya dari hati dan cahaya dari langit. Ketika seorang sibuk membaca Al-Quran secara benar, maka dia akan mendapatkan kekuatan ruhiyah dan petunjuk keimanan serta jalan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara 52 yang artinya, demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, yaitu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami menjadikannya Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ini adalah fungsi Al-Quran. Allah menyebutkannya sebagai ruh karena ruh yang menjadi